Battle Through the Heaven. Pertempuran melewati langit. Audiobook, novel silat. Episode 89. Bab 451, membalikan situasi. Oh! Wanita muda berpakaian hijau, yang tiba-tiba muncul di samping Wu Hao di medan pertempuran segera menyebabkan ekspresi siswa baru yang terluka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka bersorak dengan keras. Sun Er telah mengalahkan lawannya pada saat yang genting dan mengulurkan tangannya untuk membantu Wu Hao. Ini tidak diragukan lagi menambah beban berat bagi kelompok Xiao Yan yang cukup untuk memberi tip pada skala pertempuran ini. Apa kamu baik-baik saja? Sun Er bertanya sembarangan saat tatapannya menatap tajam ke ekspresi jelek dari anggota kelompok iblis hitam. Aku masih baik-baik saja. Tubuh Wu Hao sedikit bergoyang. Ekspresinya pucat saat dia mengatupkan giginya dan berkata, "Serahkan dia padaku. Kamu harus istirahat dulu sebentar." Sun Er bisa melihat ketegangan yang dialami Wu Hao saat ini. Dia dengan lembut mengucapkan kata-kata ini saat cahaya keemasan di telapak tangannya semakin kuat dan menusuk mata. Tidak perlu. Dia terluka parah setelah dipukul oleh telapak tangan saya sebelumnya. Mari bergandengan tangan dan gunakan kecepatan tercepat untuk mengalahkannya. Jika tidak, Hu Jia dan siswa baru lainnya tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Wu Hao menghirup udara dalam-dalam dan kemerahan halus muncul di wajahnya yang putih pucat. Kata-katanya baru saja terdengar ketika dia menggerakkan douki kecil yang tersisa di dalam dirinya dan dengan keras menyerang anggota kelompok iblis hitam, itu tanpa membiarkan Sun Er berbicara. "Hei!" Sun Er buru-buru berteriak ketika dia melihat bahwa Wu Hao sebenarnya masih berani memimpin dalam menyerang. Tubuhnya bersinar dan dalam beberapa saat, dia menyusul Wu Hao. Cahaya keemasan tiba-tiba melonjak di antara kedua telapak tangannya. Segera, cambuk berwarna emas yang sangat panjang dengan cepat dilepaskan. Akhirnya, cambuk itu terbuka sepenuhnya dan suara jelas dari cambuk melonjak di udara. Tampaknya ada api berwarna emas yang samar dan terlihat samar-samar di sekitar cambuk energi berwarna emas. Ketika cambuk itu bergerak, kecepatannya secepat kilat. Anggota kelompok iblis hitam hanya bisa merasakan kilatan cahaya keemasan di depannya saat angin yang membakar jatuh ke kepalanya. Ekspresinya segera berubah. Dengan gerakan tiba-tiba, tubuhnya berguling ke belakang dengan cara yang menyedihkan. Cambuk panjang berwarna emas membawa angin yang sangat panas saat menghantam tanah tidak jauh di depan. Dengan segera, tanah yang semula dibasahi dengan cepat menjadi kering dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Sesaat kemudian, bekas luka sepanjang setengah meter muncul di tanah setelah dipanggang dengan suhu tinggi hingga menjadi sekeras batu. Anggota kelompok iblis hitam itu melirik ke permukaan tanah yang dipanggang hingga menjadi seperti batu. Dia dengan paksa menelan seteguk air liur. Namun, bahkan sebelum dia sempat pulih, bayangan berwarna darah tiba-tiba muncul dari sisinya. Akhirnya, sebuah kaki bertabrakan dengan dadanya sebelum dia sempat bereaksi. Setelah ditendang, kemerahan halus muncul di wajah anggota kelompok iblis hitam ini. Dia dengan paksa menekan darah segar yang akan mencapai mulutnya saat tenggorokannya mengeluarkan erangan lembut. Setelah mengalami pukulan berulang kali, beberapa permusuhan juga muncul di matanya. Dia mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya saat perutnya tertekan ke dalam. Segera, dia melepaskan nafasnya dengan kuat. Saat dia menghela nafas, douki yang diaglomerasi di tubuhnya tiba-tiba meletus dari dadanya dalam riak energi. Akhirnya, itu bertabrakan dengan kaki Wu Hao. Yang terakhir, yang awalnya sudah kehabisan tenaga, mengeluarkan seteguk darah segar di bawah gelombang kejut douki ini. Tubuhnya terbang mundur beberapa meter sebelum dia jatuh dengan lemah ke beberapa daun yang layu. Bang! Sebelum anggota kelompok iblis hitam ini bisa bersukacita setelah melukai Wu Hao, sosok berwarna hijau lincah itu melintas di depannya seperti hantu. Wajah cantik yang anggun dan cantik itu mengandung sedikit rasa dingin pada saat ini. Cahaya keemasan bersinar terang dari telapak tangan kanannya. Ketika dia hanya setengah kaki dari yang pertama, telapak tangan keemasan yang bersinar keluar dengan eksplosif dan membentur dadanya. Gluk! Anggota kelompok iblis hitam akhirnya tidak bisa bertahan lebih lama lagi setelah menerima pukulan keras dan keras dari Sun Er.
Seteguk darah segar dimuntahkan dari mulutnya sementara kakinya meluncur ke tanah saat dia terus meluncur ke belakang setelah menerima pukulan kuat dari Sun Er. Akhirnya, badannya bertabrakan dengan batang pohon yang tebal. Kekuatan yang merembes keluar dari punggungnya benar-benar mengguncang batang pohon hingga muncul beberapa garis retakan. Hanya kurang dari 1 menit telah berlalu di medan pertempuran ini dari saat Wu Hao meluncurkan serangan mendadak hingga akhir ketika anggota kelompok iblis hitam dikalahkan. Banyak siswa baru hanya bisa melihat Wu Hao menyerbu masuk sebelum dipaksa kembali oleh lawan serta serangan Sun Er yang sangat kuat. Namun, terlepas dari apakah mereka telah melihat dengan jelas jalannya pertarungan, kekalahan anggota kelompok iblis hitam itu nyata. Oleh karena itu, setelah memastikan bahwa yang terakhir tidak bisa lagi melanjutkan pertarungan, teriakan gembira yang liar sekali lagi terdengar di seluruh tempat terbuka. Banyak siswa baru yang tidak memiliki kekuatan untuk berpartisipasi dalam pertempuran begitu bersemangat pada saat ini sehingga wajah mereka memerah karena kegembiraan. Setelah kekalahan kedua orang ini, peluang kemenangan untuk kelompok Xiao Yan bukan lagi jenis yang begitu rendah sampai-sampai tidak mungkin. Saat ini, 2 dari 5 lawan dikalahkan. Di sisi lain, hanya Wu Hao saja di kelompok Xiao Yan yang kehilangan kekuatan bertarungnya. Dari kelihatannya, dengan mengandalkan kekuatan luar biasa Sun Er, mereka telah meningkatkan posisi mereka yang sangat tidak menguntungkan ke tingkat di mana mereka bisa menyamai kekuatan kelompok iblis hitam. Hal ini menyebabkan mahasiswa baru akhirnya melihat harapan kemenangan. Menonton dari sela-sela di bawah pohon, Su Xiao, Leng Bai, Xiu Yan, dan sekelompok orang bersandar di batang pohon dan mengamati lingkaran pertempuran yang tak terduga. Beberapa dari mereka tidak bisa menahan ekspresi terkejut setelah melihat Sun Er itu sendirian. Sebenarnya berhasil mengalahkan 2 anggota kelompok iblis hitam yang kekuatannya mirip dengan milik mereka. Hanya sampai saat ini mereka menatap dengan serius ke arah wanita muda yang begitu cantik ini sehingga menyebabkan orang sulit mengalihkan pandangan mereka. Kelompok Xiao Yan ini benar-benar kuat. Sebelumnya, jika gadis bernama Sun Er dan Hu Jia memilih untuk mengepung dan menyerang kita, kita pasti akan menderita kekalahan yang lebih cepat. Su Xiao tertawa getir dan menghela nafas. Di sampingnya, Leng Bai dan Xiu Yan juga tertawa getir dan mengangguk. Kedua gadis ini, yang terlihat lemah, sebenarnya memiliki kekuatan yang sangat kuat. Sebuah kelompok yang terdiri dari 5 orang dengan kekuatan bintang 5 Dado Usi, saat dia memikirkan hal ini, Leng Bai tidak bisa menahan dorongan untuk memutar matanya. Jenis barisan ini dapat dianggap sebagai kelompok tingkat menengah bahkan ketika di peringkat di antara kelompok-kelompok dari Akademi Dalam. Jika Baishan itu tidak menjadi dingin dan melarikan diri, sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah dalam pertempuran berapi-api mereka dengan kelompok iblis hitam. Xiu Yan mengencangkan tinjunya dan berbicara dengan suara yang dalam. Ketika dia menyebut nama Baishan, penghinaan di wajahnya jelas tidak sedikit pun tersembunyi. Karakternya mirip dengan Do Uki yang dia latih. Keduanya termasuk tipe lugas. Oleh karena itu, dia tidak menyembunyikan ketidaksukaannya pada Baishan. Kelemahan yang diciptakan oleh kepergian Baishan telah disamakan oleh gadis bernama Sun Er itu. Selama dia bisa bergandengan tangan dengan beberapa siswa baru yang tersisa untuk mengalahkan anggota lain dari kelompok iblis hitam, mereka akan dapat membalikkan keadaan. Su Xiao perlahan berkata. Setelah mengatakan itu, dia berhenti sejenak saat pandangannya menyapu ke arah Xiao Yan, yang tidak menunjukkan tanda-tanda kalah meskipun cocok dengan Sati saat pertarungan mereka berjalan lancar. Keheranan melintas di matanya saat dia dengan lembut berkata. Tentu saja, prasyarat ini adalah bahwa Xiao Yan mampu dengan kuat menahan Sati sebelum dia mengalahkan anggota lain dari kelompok iblis hitam. Jika tidak, iya. Leng Bai dan Xiu Yan mengangguk sedikit. Meskipun situasi di medan perang sudah mulai condong ke arah siswa baru, begitu ada masalah dalam pertempuran yang dialami Xiao Yan, situasi yang telah mereka putar dengan susah payah, sekali lagi akan terbalik tanpa keraguan. Meskipun tampaknya Sun Er saat ini adalah faktor terpenting di medan perang, kenyataannya adalah bahwa pertempuran Xiao Yan adalah salah satu efek yang paling menentukan. Jika Xiao Yan kalah, maka siswa baru akan benar-benar putus asa. Namun, jika Xiao Yan berhasil menyeretnya keluar dengan Sati sampai Sun Er mengalahkan anggota lain dari
kelompok iblis hitam, yang melawan siswa baru lainnya, kemungkinan kelompok Xiao Yan akan menciptakan keajaiban pertama dalam kompetisi berburu energi api, sejak dimulainya bertahun-tahun yang lalu. Tidak pernah ada sekelompok siswa masuk yang mampu mengalahkan salah satu dari dua kelompok yang bertindak sebagai stopper jahat hitam putih. Namun, pada saat ini, kelompok Xiao Yan perlahan-lahan melangkah menuju keajaiban yang belum pernah terlihat sebelumnya. Sati dengan jelas merasakan bahwa dua anggota kelompoknya sendiri sudah dikalahkan. Tiba-tiba, ekspresinya menjadi sedikit jelek. Saat dia menyerang, serangannya menjadi semakin tajam. Angin dari telapak tangannya membelah udara dan mengeluarkan suara, huhu, menyebabkan udara mengeluarkan suara ledakan yang rendah dan dalam. Meskipun serangan Sati menjadi semakin kuat, Xiao Yan mengatupkan bibirnya erat-erat. Tubuhnya seperti perahu kecil di tengah badai genting di bawah bayang-bayang hantaman dahsyat itu. Betapapun tirani ombaknya, dia selalu mampu menjaga perahu sedemikian rupa sehingga tidak akan terbalik terlepas dari seberapa berbahaya situasinya. Pada saat ini, Xiao Yan tidak diragukan lagi telah melepaskan kekuatannya sendiri ke puncaknya. Selain itu, dia juga jelas bahwa tugasnya saat ini bukanlah mengalahkan Sati tetapi mengulur waktu. Pertempuran yang semakin intens di dalam medan pertempuran menarik mata dan pikiran semua orang sampai mereka bahkan tidak membuat gerakan sedikit pun. Mereka takut saat mereka terganggu, mereka akan kehilangan bagian kritis yang dapat mempengaruhi seluruh pertempuran. Semua orang berkeringat di dalam saat mereka melihat sosok manusia yang menyapu dan berkedip di medan pertempuran. Pertempuran ini benar-benar terlalu menemui jalan buntu. Waktu mengalir dengan tenang seperti air mengalir dari ujung jari. Hanya 5 menit setelah Sun Er dan Wu Hao bergandengan tangan untuk mengalahkan anggota Black Demon Group, yang mengatupkan giginya dan bertahan sampai 3 siswa baru yang tersisa akhirnya pergi memiliki pembukaan. Itu dibuat oleh siswa baru yang berisiko terluka parah dan ditangkap oleh Sun Er. Oleh karena itu, saat cahaya keemasan meletus, seseorang hanya bisa mendengar suara teredam sementara bayangan hitam menggambar kurva parabola di udara. Bayangan hitam itu menghantam tanah dengan keras. Darah segar dimuntahkan dari mulutnya, mewarnai daun yang layu menjadi merah cerah. Pergilah! Sun Er sekali lagi mengalahkan lawannya dengan telapak tangan lainnya. Beberapa keringat muncul di dahinya yang cerah dan bersih. Tanpa istirahat, dia berteriak lembut kepada 3 siswa baru di sisinya dan segera menyerang tanpa henti ke lingkaran pertempuran tempat Hu Jia berada. 5 menit berlalu. Di bawah sorakan keras dari siswa baru di sekitarnya, anggota kelompok iblis hitam, terakhir, kecuali Sati, juga benar-benar dipukuli oleh kombinasi Sun Er, Hu Jia, dan 3 siswa baru sampai dia tidak melakukannya. Memiliki kekuatan tempur tersisa. Sejauh ini, situasi di medan perang sedemikian rupa sehingga kemenangan tampaknya bersandar sepenuhnya ke arah kelompok Xiao Yan. Bab 452 Dasis Pahit dan Marah. Dalam pembersihan yang benar-benar hancur, Hu Jia dan 3 siswa baru yang tersisa menyaksikan satu-satunya anggota kelompok iblis hitam yang tersisa dikalahkan dan tidak bisa menahan nafas lega. Kaki mereka segera kehilangan kekuatan saat mereka jatuh ke tanah, suara terengah-engah seperti ombak bergema berulang kali dari mulut mereka. Menyusul kekalahan anggota terakhir dari kelompok iblis hitam, dengan pengecualian Sati, para siswa yang menyaksikan, yang sarafnya tegang, akhirnya tidak bisa lagi menahan kegembiraan dan kegembiraan liar di hati mereka. Mereka mengabaikan luka di tubuh mereka saat mereka melompat berdiri dan berteriak dengan liar. Dalam sekejap, berbagai teriakan dan teriakan liar menyebar di udara di atas tanah kosong. Tangan halus Sun Er menyeka keringat dari dahinya. Cahaya keemasan yang dipancarkan dari tubuhnya juga mulai redup. Ketiga penyelamatan ini telah menyebabkan kesulitan baginya. Jika bukan karena fakta bahwa metode Qi yang dia latih bukanlah metode kelas rendah, kemungkinan besar dia akan seperti Wu Hao, yang kekuatan tempurnya sangat memburuk sebagai akibat dari kelelahan yang berlebihan dari Dou Qi-nya. Sun Er menopang dirinya dengan bersandar di batang pohon. Dia memanfaatkan kerangka waktu singkat ini untuk mengatur napas sebelum menyapu pandangannya ke tempat pertempuran Xiao Yan terjadi. Ketika dia melihat bahwa Xiao Yan tidak menunjukkan tanda-tanda dikalahkan meskipun dipaksa oleh lawannya ke titik di mana dia menghadapi bahaya terus-menerus, dia menghela nafas lega.
Senyuman yang menyebabkan Su Xiao dan yang lainnya merasa diberkati berada di hadapannya muncul di wajahnya. Kelompok Xiao yang telah mendapatkan keuntungan dalam pertarungan ini. Su Xiao menghela nafas saat dia pulih dari senyum memukau seperti bunga Sun Er yang mekar. Ekspresi wajahnya sangat cemerlang. Sungguh tidak terduga bahwa kompetisi berburu energi api, yang tidak memiliki insiden besar setelah diadakan selama bertahun-tahun, tiba-tiba akan mengalami pergantian peristiwa yang tidak terduga yang membuat mereka tercengang tahun ini ketika mereka sendiri berpartisipasi. Ini benar-benar menyebabkan Su Xiao tidak bisa berkata-kata. Awalnya, dia telah merencanakan untuk mengumpulkan beberapa energi api dari siswa baru untuk memasuki menara pemurnian Ki Langit yang berkobar, untuk berlatih selama jangka waktu tertentu. Pada akhirnya, dia tidak hanya tidak mendapatkan energi api, sebaliknya, dia akhirnya kehilangan miliknya. Ini benar-benar pukulan ganda. Leng Bai dan Xiu Yan bertukar pandang di sampingnya. Hati mereka sedikit sedih dan kacau saat mereka tertawa getir. Mereka sangat tidak beruntung telah menghadapi situasi seperti ini. Selama orang-orang ini mengabdikan diri mereka untuk berlatih keras di dalam menara penyulingan Ki Langit yang berkobar, untuk jangka waktu tertentu setelah mereka memasuki akademi, saya takut mereka akan dapat menyelinap ke dalam peringkat kuat. Su Xiao menggeser tubuhnya untuk membiarkan dirinya bersandar lebih nyaman di batang pohon. Pandangannya tertuju pada Xiao Yan, yang sedang bertempur sengit dengan Sati. Kata-katanya ini memiliki rasa takjub yang sulit disembunyikan. Meskipun dia telah melihat Xiao Yan dengan sangat tinggi, dia tidak menyangka bahwa yang terakhir benar-benar dapat mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bertahan selama ini di tangan Sati. Perlu diketahui bahwa Sati adalah seorang veteran berpengalaman dalam teknik bertarung dan sering berbaur di arena pertarungan dalam akademi dalam. Pengalaman bertarungnya bisa disebut lihai dan kejam. Bahkan tingkat yang lebih rendah Do Uling dengan sedikit pengalaman pertempuran akan kesulitan mengalahkannya. Dari sini, bisa dilihat betapa kayanya pengalaman tempur Sati. Namun, orang inilah, yang kekuatannya tidak hanya beberapa bintang lebih tinggi dari Xiao Yan tetapi yang pengalaman bertarungnya juga sangat berpengalaman, yang tidak dapat mengalahkan yang terakhir setelah waktu yang lama. Adegan ini tidak bisa membantu tetapi menyebabkan Su Xiao dan yang lainnya merasa tidak bisa berkata-kata karena keuletan Xiao Yan. Tentu saja, mereka secara alami tidak tahu bahwa jika bukan karena api berwarna hijau di tangan Xiao Yan yang menyebabkan Sati sangat menderita, kemungkinan Xiao Yan benar-benar akan mengalami kesulitan bertahan selama ini di tangan Sati. Menunjukkan tanda-tanda kekalahan jika dia hanya mengandalkan kekuatan levelnya sendiri. Leng Bai dan Xiu Yan mengangguk dengan tenang ketika mereka mendengar kata-kata Su Xiao. Sejauh ini, berbagai hal yang ditunjukkan Xiao Yan sudah jauh melebihi harapan mereka. Mencapai level bintang 6 Dado Usi pada usia seperti itu. Bakat pelatihan semacam ini benar-benar membuat beberapa orang sangat takjub. Tak satu pun dari mereka yang ragu ketika dikatakan bahwa dia akan bisa masuk peringkat kuat di akademi dalam. Sun Er, Hu Jia, dan yang lainnya beristirahat di pinggir lapangan selama 2 hingga 3 menit sebelum mereka berdiri sekali lagi. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan mengangguk sedikit. Emas dan warna hijau Douki sekali lagi melonjak keluar dari tubuh mereka. Akhirnya, mereka bergerak dengan cara yang sama ke kiri dan kanan, mengelilingi medan pertempuran tempat Xiao Yan dan Sati bertukar pukulan. Douki mengulurkan dan menyusut kembali ke telapak tangan mereka, siap untuk merebut pembukaan Sati dan memberinya pukulan berat. 3 siswa baru lainnya, di sisi lain, hanya bisa menyaksikan tindakan Sun Er dan Hu Jia karena Douki mereka benar-benar kelelahan. Saat ini, mereka tidak dapat mengumpulkan sedikit pun kekuatan untuk maju dan membantu. Tentu saja, dengan kekuatan mereka, mereka memang tidak bisa terlibat dalam pertarungan level ini. Dentang. Sebuah tinju yang dibungkus dengan api berwarna hijau sekali lagi bertabrakan dengan tinju Sati yang ditutupi oleh armor Douki berwarna keemasan gelap. Dentang yang jelas tiba-tiba terdengar. Bahu Xiao Yan bergetar dengan cepat saat dia merasakan kekuatan kuat yang ditransmisikan dari titik kontak antara tinju mereka. Ototnya berfluktuasi sedikit seperti riak air. Api hijau tiba-tiba menyala di dalam pupil hitamnya saat dia menghirup napas dalam-dalam sementara teriakan rendah keluar dari tenggorokan Xiao Yan. Kristal Dou bergetar dengan cepat di dalam pusaran tubuhnya.
Gumpalan api berwarna hijau dengan cepat melonjak keluar dari ruang roh penerimaan kecil itu, akhirnya bergerak di sepanjang jalur Qi untuk mencapai tinjunya. Hah! Saat teriakan Xiao Yan terdengar, nyala api berwarna hijau di tangannya tiba-tiba melonjak. Akhirnya, itu berubah menjadi sekelompok besar api yang bergerak di sepanjang titik kontak antara tinju dan langsung menyapu armor Douki milik Sati. Segera, suara mendesis menusuk telinga berulang kali dipancarkan dari armor Douki Sati. Setelah gelombang ledakan dari kumpulan api berwarna hijau ini, wajah Xiao Yan tiba-tiba menjadi jauh lebih redup. Dengan memobilisasi sejumlah besar api surgawi untuk menyerang, itu tidak hanya menghabiskan sejumlah besar Douki-nya, tetapi juga menempatkan beban yang sangat besar pada kekuatan spiritualnya. Api berwarna hijau yang tiba-tiba menempel di tubuhnya menyebabkan ekspresi Sati, yang tersembunyi di bawah armor Douki, berubah secara drastis. Suhu yang sangat tinggi berulang kali meresap melalui armor Douki dari luar. Paling tidak, itu memanggang kulit Sati sampai merah menyala. Sialan! Apa sebenarnya nyala api ini? Sati mengeluarkan raungan lembut tapi marah di dalam hatinya. Saat ini Sati sangat marah. Dalam pertukaran sebelumnya, setiap kali dia hendak menyerang tubuh Xiao Yan, api berwarna hijau itu akan mengambil inisiatif untuk menerkam ke arahnya, memaksanya untuk menarik tangannya kembali. Oleh karena itu, dia tidak dapat memanfaatkan celah apapun meskipun pertukaran ini telah berlangsung selama lebih dari 10 menit. Sebaliknya, dia ditekan oleh Xiao Yan ke titik di mana dia bahkan tidak bisa bergerak untuk menang. Sesaat lalu, dia mendapat kesempatan untuk memberikan pukulan keras, sesuatu yang sulit didapat. Namun, nyala api sialan itu secara kebetulan menempel padanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah pada pertempuran bodoh seperti ini? Sementara Sati sangat marah di dalam hatinya, tubuhnya dengan cepat ditarik kembali. Saat dia melakukannya, apapun yang dia tabrak akan langsung dibakar oleh api berwarna hijau dan berubah menjadi abu. Pada saat ini, Sati tiba-tiba tampak telah menjadi orang yang menyala-nyala berwarna hijau di mata orang lain sementara dia berulang kali secara acak jatuh ke belakang. Bahkan armor keras di tubuh Sati, yang seperti cangkang kura-kura, mulai hangus oleh nyala api berwarna hijau itu hingga perlahan menjadi pucat. Saat armor Douki menjadi samar-samar terlihat, nyala api berwarna hijau, yang telah meninggalkan kendali Xiao Yan, akhirnya padam dengan sangat tiba-tiba dengan suara, "Siu." Keringat menutupi Sati menghela nafas lega pada api berwarna hijau yang tiba-tiba menghilang. Jika nyala api ini bertahan sedikit lebih lama, dia tidak berani mengatakan berapa lama dia bisa bertahan hanya dengan dagingnya jika baju besinya dikompromikan. Pada saat yang sama Sati menghela nafas lega, dia mengatupkan giginya dan mengangkat kepalanya. Dia menatap Xiao Yan dan tanpa sadar mengeluarkan senyum dingin ketika dia melihat wajah pihak lain yang agak redup. Namun, sebelum tawa dinginnya benar-benar keluar dari mulutnya, ekspresinya tiba-tiba menjadi kaku. Di bawah tatapan Sati, dia melihat Xiao Yan yang awalnya berwajah redup melambaikan tangannya dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Yang terakhir dengan cepat menuangkan 3 pil obat bulat sebelum memasukkannya ke dalam mulutnya di depan Sati. Kekuatan obat awal segera mulai menyebar dengan cepat dan keremangan di wajah Xiao Yan sedikit memudar dibandingkan dengan kondisi sebelumnya. Telah berlangsung selama lebih dari 10 menit. Sebaliknya, dia ditekan oleh Xiao Yan ke titik di mana dia bahkan tidak bisa bergerak untuk menang. Sesaat lalu, dia mendapat kesempatan untuk memberikan pukulan keras, sesuatu yang sulit didapat. Namun, nyala api sialan itu secara kebetulan menempel padanya. Bagaimana mungkin dia tidak marah pada pertempuran bodoh seperti ini? Setelah mengonsumsi pil obat seperti seseorang akan mengonsumsi permen, Xiao Yan mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Sati. Dia menggelengkan kedua tangannya sedikit dan nyala api berwarna hijau, yang menyebabkan wajah Sati menjadi kaku, meledak sekali lagi. Kali ini, bagaimanapun, itu jelas tidak lagi memiliki kekuatan seperti beberapa saat yang lalu. Meski begitu, hanya ini saja yang menyebabkan sudut mulut Sati berkedut. Biarpun orang ini adalah seorang alkemis, dia tidak perlu memakannya seperti itu, kan? Apakah pil obat tidak membutuhkan biaya? Ekspresi Sati berubah menjadi sedikit hijau. Namun di dalam hatinya, dia merasakan kepahitan dan kemarahan yang tak tertandingi. Itu sudah tidak tahu malu untuk mengandalkan api aneh itu untuk bertarung.
Namun, orang ini benar-benar memakan pil obat itu seperti permen, menggunakannya untuk memulihkan Douki yang telah dia benar-benar habis. Bagaimana Sati akan melawan ini? Hehe, Xiao Yan tertawa saat melihat ekspresi Sati. Tatapannya menyapu ke arah Sun Er dan Hujia di samping. Sesaat kemudian, dia mengangkat dagunya dan ketiganya melesat ke depan pada saat bersamaan. Serangan kuat semuanya menuju Sati. Pada saat ini, cangkang kura-kura keras seperti armor Douki milik Sati pada dasarnya telah dimasak oleh inti api teratai hijau, Xiao Yan sampai tidak ada yang tersisa. Ini adalah waktu yang tepat untuk menyerang. Tunggu. Api berwarna hijau dengan cepat menyalip bidang penglihatan Sati. Saat dia mengingat rasa sakit karena dibakar oleh nyala api itu sebelumnya, wajah Sati berkerut. Tatapannya dengan cepat menyapu keempat temannya yang sudah dikalahkan dan tanpa daya menggelengkan kepalanya. Dia segera menghirup napas dalam-dalam saat suaranya terdengar di hutan kosong seperti guntur, mengejutkan semua orang. 3 serangan tajam tiba-tiba berhenti tepat saat mereka berada setengah meter dari Sati. Langkah kaki mereka bertiga terhuyung saat mereka mengingat kembali dengan cara yang sangat gesit. Xiao Yan mengangkat alisnya dan bertanya sambil tersenyum. Apa itu? Kami telah kalah. Sati menghela nafas saat dia berbicara dengan cara yang sangat tidak berdaya. Dengan situasi saat ini, dia tidak berpikir bahwa dia memiliki kemampuan untuk melawan. Tentu saja, jika bukan karena nyala api berwarna hijau di tangan Xiao Yan yang menekannya dengan segala cara, dia akan bisa keluar semua dan bertarung melawan 3 orang sendirian. Sayangnya, suara tak berdaya yang dipancarkan dari mulut Sati perlahan bergema di tanah kosong hutan. Di bawah kata-kata ini, semua orang terdiam. Kata-kata tiba-tiba dari orang ini yang mengakui kehilangannya memang sedikit terlalu mengejutkan. Dari tampilan situasi sebelumnya, tampaknya dia menekan Xiao Yan saat mereka bertarung. Awalnya, semua orang mengira pertempuran ini akan menjadi lebih intens. Pada akhirnya, suasana hening ini berlanjut lama di tanah kosong sebelum beberapa siswa baru akhirnya pulih. Segera, sorakan seperti guntur mengguncang seluruh hutan hingga bergemerisik. Bab 453 mendistribusikan rampasan, penyembuhan. Xiao Yan duduk di atas batu di tempat terbuka yang kosong. Di depannya ada meja kayu sederhana tempat tumpukan kartu kristal api ditempatkan dengan rapi. Banyak dari kartu kristal api ini memiliki nomor yang sama. 2. Jelas, pemilik kartu kristal api ini secara tidak beruntung bertemu dengan siswa yang lebih tua dan energi api mereka dicuri dari mereka. Puluhan mahasiswa baru duduk bersila di lapangan kosong di depan meja. Meskipun penampilan luar mereka sangat lelah dan canggung, mata mereka dipenuhi dengan energi. Banyak tatapan yang membawa kegembiraan menatap tumpukan kartu kristal api di atas meja. Di sisi lain dari tanah kosong, Sati, Su Xiao, dan yang lainnya bersandar pada batang pohon. Ekspresi wajah mereka sangat putus asa. Tatapan yang biasa mereka lihat pada Xiao Yan di atas batu dipenuhi dengan kebencian tertentu. Xiao Yan tidak terlalu memperhatikan tatapan mereka. Tangan kirinya mengangkat Fire Crystal Card berwarna biru pucat. Setelah itu, dia berulang kali mengambil kartu kristal api hitam. Dia menggosok keduanya bersama-sama dan saat cahaya dilepaskan, nomor pada kartu kristal api hitam dengan cepat kembali ke nomor saat mereka memasuki hutan. Selain itu, Xiao Yan menambahkan 2 hari lagi ke saldo. Akhirnya, angka di kartu hitam ini berubah dari 2 menjadi 7. Apa yang Xiao Yan lakukan saat ini secara alami membelah harta rampasan, hal penting yang akan memikat hati orang. Kartu kristal api siswa baru itu, yang telah habis sampai hanya ada 2 hari, energi api, yang tersisa, tidak hanya diisi ulang oleh Xiao Yan, tetapi juga memperoleh tambahan, energi api, senilai 2 hari. Xiao Yan juga dengan murah hati memberi orang-orang yang beruntung, yang menghindari kartu kristal api mereka direnggut oleh siswa yang lebih tua, tambahan 5 hari, energi api. Dia jelas mengerti bahwa jika dia tidak mendapat bantuan dari siswa baru yang dengan berani keluar semua, tidak mungkin bagi sedikit orang di kelompoknya untuk menyelesaikan tugas menelan 3 kelompok Su Xiao serta Sati lebih kuat. Kelompok. Cahaya berulang kali menyala di permukaan meja. Lama setelah ini, Xiao Yan akhirnya menghembuskan napas dan meletakkan kartu kristal api hitam terakhir ke bawah.
Dia menoleh ke arah Sun Er dan Hujia di sampingnya dan berkata, "Serahkan semua ini kembali ke pemilik aslinya." Sun Er dan Hujia menganggukkan kepala saat mendengar ini. Mereka segera mengambil seikat kartu kristal api masing-masing dan melintas ke arah kelompok siswa baru dengan cara yang gesit. Setelah itu, mereka mengembalikan berbagai Fire Crystal Card, yang memiliki tanda unik individu, kembali ke tangan para siswa baru dengan wajah bersemangat. Haha. Energi api, kami akhirnya kembali ke tangan kami. Beberapa siswa baru memeluk kartu kristal api mereka sendiri dengan kedua tangan. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak membuka mulut dan tertawa ketika mereka melihat nomor di atasnya. Xiao yang tersenyum tipis saat melihat kegembiraan dan wajah penuh kegembiraan dari para siswa baru. Dia mengalihkan pandangannya ke arah Hu Hao, yang sedang bermeditasi dengan mata tertutup. Setelah pertempuran selesai, dia dengan cepat mengonsumsi 1 pil pemulihan energi lagi. Oleh karena itu, corak Wu Hao saat ini telah meningkat pesat. Luka di tubuhnya hanyalah luka luar. Untungnya, dia tidak melukai jalur ki atau tulangnya. Jika tidak, dia mungkin perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu agar pulih sepenuhnya. Xiao Yan berdiri dari batu dan menatap kartu kristal api berwarna biru pucat di atas meja. Setelah pembagian rampasan sebelumnya, masih ada lebih dari 270 energi api yang tersisa di dalam kartu kristal api ini. Setelah mendistribusikan energi api yang tersisa ini di antara mereka berempat, setiap orang akan dapat memperolehnya sekitar 60 hari. Panen ini bisa dibilang sangat kaya. Setelah sementara mentransfer semua energi api yang tersisa di kartu biru pucat ke kartu kristal miliknya, Xiao Yan membawanya dan berjalan ke arah sekelompok orang, yang wajahnya dipenuhi dengan kebencian. "Keke, maafkan aku. Tidak dapat dibenarkan jika saya tidak memberi mereka semacam hadiah setelah meminta dukungan mereka. Oleh karena itu, saya hanya dapat meminjam sementara dari beberapa dari Anda sebagai pembayaran." Xiao Yan tertawa saat dia berbicara. Segera, kartu kristal di tangannya ditembakkan kembali ke pemiliknya masing-masing seolah-olah mereka memiliki roh. "Ah, kali ini kita telah merugi sampai ke selangkangan kita." Sati meraih kartu kristal api dengan satu tangan dan mengamati saldo yang disimpan di dalamnya. Sudut mulutnya tanpa sadar bergerak-gerak saat dia dimarahi. Di sana dulu ada hasil dari pertarungannya di dalam fighting arena selama 2 bulan terakhir. Pada akhirnya, Xiao Yan benar-benar mengambil 90% darinya. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan sakit hatinya? Ah! Su Xiao dan yang lainnya di sisinya menghela nafas tanpa daya. Di dalam hati, mereka menyalahkan diri sendiri karena tamak. Jika tidak ingin merebut energi api dari siswa baru, bagaimana mereka akhirnya bertemu dengan kelompok Xiao Yan, yang bahkan lebih kejam dari bandit? "Keke, Senior Sati, bisakah saya menanyakan sesuatu?" Xiao Yan tidak peduli dengan ekspresi mereka saat dia bertanya sambil tersenyum. Sati memutar matanya. Suasana hatinya saat ini sangat buruk dan tidak berminat untuk mengganggu Xiao Yan. 20 hari, energi api, dan Anda memberitahu saya informasi yang ingin saya ketahui. Apa yang kamu katakan? Xiao Yan bermain dengan kartu kristal api hitam pekat saat dia berkata dengan lembut. Jika kamu tidak mau, aku bisa pergi dan bertanya kepada Su Xiao senior dan yang lainnya. Sudut mulut Sati bergerak-gerak. Dia mengatupkan giginya dan berkata dengan keras. "Kamu, tanya saja." Kata pertama masih agak galak. Namun, setelah dia berhenti sejenak, tubuh Sati menjadi rileks. Saat ini, bagi dia yang menjadi tidak punya uang, bahkan energi api, senilai 20 hari dianggap jumlah yang cukup besar. "Bisakah kau memberitahuku tentang kelompok iblis putih terakhir?" Murid Xiao yang tersenyum saat dia berkata dengan lembut. Saat ini, panen mereka sudah sangat kaya sehingga membuat Xiao Yan merasa berat. Jika dia ingin berhasil membawa panen kaya ini ke Akademi Dalam, dia harus mengalahkan kelompok iblis putih terakhir. Jika tidak, dia pasti akan berakhir dengan menyedihkan, menguntungkan orang lain setelah menghabiskan begitu banyak usaha selama beberapa hari terakhir. Kelompok iblis putih? Sati mengangkat alisnya. Jelas, dia juga mengerti maksud Xiao Yan. Pandangannya menyapu para siswa baru di lapangan terbuka, yang sangat lemah sehingga mereka kesulitan bahkan untuk berdiri dan melanjutkan dengan tawa.
Kekuatan kelompok iblis putih itu sedikit lebih kuat dari kelompok iblis hitam, kami. Kalimat pertama Sati menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit. Mengalahkan kelompok iblis hitam sudah sangat melukai kekuatan mereka. Yang disebut kelompok iblis putih sebenarnya lebih kuat dari mereka? Mungkin kekuatan anggota kelompok serupa, tapi pemimpin kelompok iblis putih, Luo Hou adalah Douling yang benar-benar kuat. Meskipun dia baru saja memasuki kelas Douling kurang dari 2 bulan yang lalu, dia jauh lebih kuat dibandingkan dengan saya, yang hanya memiliki setengah kaki di kelas Douling. Sati meringkuk bibirnya dan berkata, "Bukannya aku ingin membunuh harapanmu untuk melarikan diri tapi dengan mengandalkan kelompok siswa baru ini, yang kekuatannya telah terluka parah, sepertinya kamu tidak akan bisa menerobos masuk. Bahkan jika kalian semua bersama." Xiao Yan mengerutkan bibirnya erat-erat. Beberapa saat kemudian, dia berkata dengan lembut. "Jika semua siswa baru ini diizinkan untuk pulih sepenuhnya, maka itu mungkin saja, kan? Menambahkan sedikit dari kalian, sekelompok sekitar 50 siswa baru adalah sesuatu yang, kelompok iblis putih, tidak akan dapat memblokir terlepas dari seberapa kuat mereka. Bagaimanapun, 2 telapak tangan akan kesulitan mencocokkan 4 tangan." Sati mengangkat bahunya. Dia melanjutkan. "Sayangnya, luka yang diderita orang-orang ini cukup serius. Tanpa 3 hingga 5 hari, sulit bagi mereka untuk pulih sepenuhnya. Namun, kompetisi berburu energi api hanya akan berlangsung selama 1 minggu. Oleh karena itu, Anda tidak bisa menunggu sampai mereka benar-benar pulih. Tidak apa-apa asalkan bisa menerobos dengan kekuatan semua orang. Adapun luka mereka." Xiao yang tersenyum sedikit ke arah Sati dan melanjutkan. "Jangan bilang kamu lupa tentang identitasku? Dilihat dari sudut pandang alkemis, luka-luka ini tidak terlalu serius." Sati sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia segera terdiam. Dia benar-benar melupakan hal ini. Karena orang ini mampu mengendalikan nyala api yang sangat menakutkan itu, kemungkinan dia juga ahli dalam keterampilan alkemisnya. Jika dia memiliki bahan obat yang cukup, dia mungkin benar-benar dapat menyembuhkan siswa baru ini, memungkinkan mereka untuk memulihkan kekuatan puncak mereka dalam waktu singkat. Pada saat itu, ketika hampir 50 siswa baru menyerbu bersama, bahkan jika Luo Hou adalah seorang elit Douling, kemungkinan dia hanya akan bisa menatap penyerbuan dengan ekspresi tertegun. Xiao Yan bertepuk tangan dan membuat sedikit kontak antara kartu kristal api hitamnya dan kartu kristal Sati. Saat cahaya menyala, dia menyerahkan energi api selama 20 hari. Setelah itu, dia membalikan tubuhnya dan kembali ke meja sederhana itu. Dia memandang para siswa baru itu, yang memegang kartu kristal api mereka dengan wajah bersemangat dan tersenyum sambil berkata, "Semuanya, masih ada satu tantangan terakhir yang harus kita hadapi sebelum kompetisi berburu energi api berakhir. Selama kami berhasil mengisi daya melalui mereka, kami akan berhasil membawa energi api yang telah kami peroleh di tangan kami ke Akademi Dalam. Jika kita gagal, maka semua energi api yang kita kerjakan akan berakhir dengan kelompok iblis putih. Bertarunglah dengan mereka." Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, emosi siswa baru di tanah kosong segera menjadi agak gelisah. Mereka baru saja memulihkan energi api mereka dan sekarang, mereka tahu bagaimana menghargai barang berharga yang sulit didapat ini. Xiao Yan tertawa pelan. Dia menekan tangannya di ruang kosong. Segera, suara itu menjadi sunyi. Tatapannya menyapu tempat itu sambil tersenyum dan melanjutkan. "Karena semua orang telah memilih untuk tidak menyerah, mari kita tuangkan bersama kekuatan kita, dan serang ke tantangan terakhir ini bersama. Namun, sebelum ini, kami harus tinggal di sini selama 1 hari. Setelah 1 hari, saya akan membantu semua orang pulih sepenuhnya dari cedera mereka. Pada saat itu akan menjadi pembalasan terakhir bagi kami para siswa baru. Senior Xiao Yan, kami akan mendengarkanmu." Dengan contoh sebelumnya dari mereka mengalahkan kelompok iblis hitam, siswa baru ini tidak lagi ragu dengan kata-kata Xiao Yan. Oleh karena itu, saat kata-kata Xiao Yan terdengar, banyak tangisan dilepaskan. Nada tertib mengguncang hutan sampai bergemerisik. Ke samping, Sati dan yang lainnya menyaksikan kelompok siswa baru itu beraksi. Mereka tidak bisa menahan nafas.
Meskipun siswa baru ini hanyalah beberapa serigala muda yang baru saja tumbuh gigi, kekuatan bertarung yang mereka tunjukkan di bawah kepemimpinan singa ganas ini, Xiao Yan, telah jauh melebihi harapan semua orang. Xiao Yan sekali lagi duduk bersila di atas batu. Dia melambaikan tangannya dan kuali obat, bersama dengan sejumlah besar bahan obat muncul di atas meja di depannya. Dia menjentikkan tangan kanannya dan nyala api berwarna hijau menyala ke dalam kuali obat. Api berwarna hijau membumbung tinggi dan membakar di kuali di dalam hutan yang sunyi. Banyak bahan obat semuanya dibakar dalam api dan esensi mereka dikumpulkan dengan tenang. Xiao Yan menghabiskan waktu sepanjang malam untuk memperbaiki beberapa pil obat yang dapat menyembuhkan luka dalam. Puluhan sosok manusia yang sedang duduk bersila di dalam kawasan hutan yang sunyi, tiba-tiba membuka mata di senja hari keesokan harinya. Cahaya diam-diam disimpan. Banyak kikuat menyebar dari dalam tubuh mereka sebelum menggumpal menjadi tubuh terintegrasi yang tersebar di seluruh hutan. Pada saat ini siswa baru membuka mata mereka, Xiao Yan, bersama dengan Sun Er, dan dua lainnya di atas batu juga perlahan membuka mata mereka. Setelah beristirahat sepanjang hari, mereka bertiga sekali lagi pulih ke kondisi puncaknya dengan bantuan pil obat Xiao Yan. Xiao Yan berdiri dari batu. Dia melirik Sati dan yang lainnya yang masih di samping. Setelah itu, dia berbalik dan mengalihkan pandangannya ke siswa baru yang telah memulihkan kekuatan mereka. Dia mengangkat tangannya perlahan sebelum melemparkannya. Pergilah. Saat suara Xiao Yan terdengar, puluhan sosok manusia melintas ke cabang pohon dengan suara desir. Dengan Xiao Yan dan 3 orang lainnya memimpin mereka, mereka segera bergegas menuju pintu keluar hutan satu demi satu. Pertarungan terakhir yang menentukan akan segera dimulai. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Bab 454 Kelompok Iblis Putih. Area kosong ini tertutup bebatuan. Ketika hutan yang menyebar bertemu dengan wilayah berbatu ini, itu berhenti meluas. Oleh karena itu, sinar matahari yang tersebar turun dari langit tidak menemui halangan apapun saat mengalir di atas tanah. Hangatnya sinar matahari membuat tubuh orang merasakan kehangatan. Tidak jauh dari kawasan bebatuan ini ada lereng gunung yang membengkak. Ada beberapa batu besar dengan berbagai ukuran tersebar di lereng gunung. Saat ini, cukup banyak orang yang duduk atau berdiri di atas atau di samping bebatuan pegunungan tersebut. Orang-orang ini masih sangat muda, sekitar 24 hingga 25 tahun. Pakaian mereka mungkin berbeda, tapi semuanya memakai lencana berbentuk menara di dada mereka. Jelas, para murid ini adalah murid yang lebih tua dari Akademi Dalam. Di sisi lain lereng gunung, ada platform yang dibangun di atas batu besar. 2 orang tua sedang duduk di atas batu besar ini. Mereka sebenarnya adalah Tetua Su dan Tetua King, yang ditemui Xiao Yan dan yang lainnya sebelum mereka memasuki hutan. Duduk di sekitar mereka adalah beberapa pria paruh baya dengan aura tenang. Jelas, mereka harus menjadi orang yang bertanggung jawab atas berbagai urusan dalam Akademi Dalam. Hehe, ku dengar kelompok siswa baru ini sangat sombong. Mereka benar-benar pergi dan merampok energi api dari siswa yang lebih tua. Tatapan dari puncak lereng gunung menatap area yang sedikit redup di tepi hutan saat tawa sedang menyebar di antara mereka sendiri. Iya. Saya mengetahui dari beberapa kelompok siswa yang lebih tua yang keluar dari hutan kali ini. Ada sekelompok siswa baru yang dipimpin oleh seseorang bernama Xiao Yan, yang tampaknya cukup kuat. Mereka hanya mencari alasan untuk kegagalan mereka sendiri. Bagaimanapun, mereka setidaknya telah dilatih di Akademi Dalam selama lebih dari setahun. Sungguh tak disangka mereka kalah di tangan mahasiswa baru. Cek. Semoga. Saya mendengar bahwa Sati dari kelompok iblis hitam juga telah membawa orang ke hutan. Saya ingin tahu apakah mereka juga bertemu dengan siswa baru? Oh, Sati juga masuk? Kemudian siswa baru ini dianggap bisa tamat. Sati adalah orang kuat yang akan memasuki kelas Do Uling. Tepat sekali. Keberuntungan mereka dapat dianggap telah berakhir di sini. Karena banyak bisikan pribadi sedang dikirim ke semua tempat, beberapa sosok manusia di tumpukan batu di bawah bergerak sedikit. Mereka segera membuka mata mereka perlahan saat tatapan acuh tak acuh mereka menyapu hutan gelap. Kelima sosok manusia ini hanya duduk di atas bebatuan yang berantakan. Napas mereka panjang dan tenang.
Mereka tidak bergerak karena percakapan pribadi yang terdengar di samping telinga mereka. Mereka berlima mengenakan pakaian berwarna putih, seperti aura mereka yang acuh tak acuh dan sedingin es. Di antara mereka berlima, yang memiliki aura terkuat adalah seorang pria muda di tengah, yang kulitnya sedikit putih. Pada saat ini, pemuda berkulit putih ini adalah satu-satunya orang di antara 5 orang yang matanya masih tertutup. Dia duduk bersila di atas batu, dengan tubuhnya tampak mirip dengan patung es. Sedikit aura dingin menyelimuti dan benar-benar menyebabkan beberapa rumput hijau di bebatuan tertutup oleh embun beku putih. Waktu perlahan berlalu seiring dengan pergerakan matahari di atas kepala mereka. Saat para siswa di lereng gunung ini mengira bahwa mereka telah menunggu dengan sia-sia hari ini, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki datang dari dalam hutan yang gelap. Segera, semua orang menguatkan semangat mereka. Tatapan mereka semua mengarah ke pintu keluar hutan tanpa membuat kesepakatan sebelumnya. Percakapan pribadi yang awalnya berisik juga terhenti sepenuhnya. Tetua Su dan Tetua King di platform batu di puncak lereng gunung juga perlahan mengangkat kepala mereka. Mereka menyipitkan mata saat mereka mengarahkan pandangan mereka ke arah di mana suara langkah kaki berasal. Saat suasananya menjadi sunyi, suara langkah kaki yang dikeluarkan dari dalam hutan yang gelap menjadi semakin menyedihkan. Beberapa saat kemudian, sepasang kaki mengambil langkah keluar dari pintu keluar hutan hitam yang gelap. Dengan cepat mengikuti ini, 20 sosok manusia perlahan keluar. Yang memimpin mereka adalah Sati, Su Xiao, dan yang lainnya. Itu adalah Sati dan yang lainnya. Tatapan jatuh pada 20 sosok manusia yang berjalan keluar dari hutan. Semua orang di lereng gunung terkejut saat mereka berbicara dengan suara tertegun. Jangan bilang kalau mereka sudah menghabisi murid baru? Sedikit keraguan melintas di hati semua orang, banyak tatapan ditembakkan ke arah Sati dan yang lainnya yang berjalan keluar dari hutan. 20 orang kelompok Sati perlahan berjalan menuju tumpukan puing terdekat. Pada saat ini, pemuda dengan kulit pucat juga perlahan membuka matanya. Tatapannya menyapu Sati dan yang lainnya. Sesaat kemudian, wajahnya sedikit berubah. Ada tambahan keseriusan dalam suaranya yang acuh tak acuh. Kalian semua benar-benar dikalahkan? Meski suaranya lembut, tidak diragukan lagi seperti guntur yang meledak tiba-tiba meraung di langit yang cerah. Itu segera meledak di antara siswa akademi dalam di lereng gunung sampai mereka tertegun. Wajah mereka kusam. 20 siswa yang lebih tua cukup untuk menyapu semua siswa baru dalam pertarungan langsung. Namun, sekarang mereka telah mendengar apa yang pemuda berwajah pucat itu katakan, mereka semua benar-benar dikalahkan di tangan para siswa baru. Meskipun hati mereka sangat terkejut, para siswa akademi dalam tidak memiliki banyak keraguan atas kata-kata yang diucapkan oleh pemuda berwajah pucat ini. Dengan kemampuan dan penglihatannya, tidak sulit baginya untuk melihat apa yang terjadi. Oleh karena itu, pada saat ini, semua siswa merasa agak linglung. Siswa baru saat ini sudah kuat sedemikian rupa? Sati tidak merasa terkejut bahwa pemuda berwajah pucat itu melihat semuanya dalam sekejap. Dia melambaikan tangannya dan tanpa daya berkata, "Orang-orang itu sangat kuat." Pengalaman bertempur mereka juga jauh dari yang bisa dibandingkan dengan siswa baru biasa. Kata-kata Sati sekali lagi menyebabkan gelombang suara dari menelan ludah muncul di lereng gunung. Beberapa siswa tua tidak dapat menyembunyikan keterkejutan di hati mereka saat mereka menghirup udara sejuk yang dalam. Bahkan, kelompok iblis hitam dikalahkan oleh siswa baru. Apakah kelompok siswa baru ini benar-benar sekuat ini? Serahkan sisanya pada kami. Biar saya lihat betapa hebatnya kelompok siswa baru ini yang telah membuat khawatir seluruh akademi batin. Pemuda berwajah pucat itu perlahan berdiri dari atas batu dan menegakkan tubuhnya. Rasa dingin yang samar tiba-tiba keluar dari tubuhnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Tatapan Sati membawa sedikit keanehan saat dia melihat udara dingin pada pemuda berwajah pucat itu. Busur mengambang diangkat dari sudut mulut Sati. Dibandingkan dengan pertempuran jarak dekatnya sendiri, kedekatan es orang ini, Douki kemungkinan akan menderita pengekangan yang lebih besar di bawah api berwarna hijau yang menakutkan dari orang itu. Luo Hou, murid baru tahun ini memang sangat kuat. Saya pikir mungkin kelompok terakhir Anda ini sepertinya tidak dapat menghentikan mereka. Sati merentangkan tangannya dan berkata, "Minggir."
Kalian semua telah kehilangan kualifikasi untuk tinggal di sini. Pemuda berwajah pucat itu mengabaikannya. Nadanya masih sangat tenang. Baik. Saya yakin Anda juga tidak akan memiliki kualifikasi. Sati tidak marah. Dia tertawa dingin. Bersama dengan Su Xiao dan yang lainnya, dia perlahan mundur menuju lereng gunung. Mereka baru saja mendaki lereng gunung ketika sekelompok besar suara angin kencang tiba-tiba terdengar dari dalam hutan yang gelap. Mengikuti kemunculan suara angin yang deras ini, tatapan yang tertuju pada Sati dan yang lainnya sekali lagi kembali ke pintu keluar hutan. Tidak lama setelah pandangan mereka bergeser, cabang pohon di dalam hutan bergoyang dengan cepat. Segera, banyak sosok manusia dengan cepat keluar dari dalam hutan lebat. Akhirnya, mereka mendarat di bawah sinar matahari dengan satu lutut di tanah. Ada banyak sosok manusia. Jika seseorang menghitung dengan cermat, sebenarnya tidak kurang dari 40 orang. Melihat angka-angka ini, tidak hanya suara-suara tercengang dari lereng gunung di sekitarnya, tetapi wajah pemuda berwajah pucat itu juga sedikit berubah. Sungguh tak terduga bahwa sebenarnya ada seseorang yang bisa mengumpulkan semua siswa baru. Ini langkah besar, tapi siapakah orang ini? Tetua Su menghela nafas kaget dari platform batu saat dia mengamati lusinan siswa baru yang muncul. Kompetisi berburu energi api, pada tahun-tahun sebelumnya tidak kekurangan orang yang ingin mengumpulkan semua siswa baru untuk bertarung secara keseluruhan. Karena setiap siswa baru sombong, bagaimanapun, jarang ada orang yang berhasil mencapai ini. Saya pikir, seharusnya pemuda bernama Xiao Yan. Bukankah orang tua Hugan mengatakan bahwa selama kompetisi kualifikasi, orang ini mengandalkan kekuatannya sendiri untuk mengalahkan 3, 4, atau 5 siswa baru bergandengan tangan. Tetua King menyuarakan pikirannya. Tetua Su mengangguk sedikit. Dia menyuarakan beberapa pujian di dalam hatinya. Xiao Yan ini memang bibit yang bagus. Para siswa baru di depan tumpukan batu, yang muncul dari hutan, mengangkat kepala mereka saat mereka menyapu pandangan mereka ke siswa yang lebih tua di lereng gunung dengan mata yang mengandung berbagai macam emosi. Akhirnya, mereka menyebar ke kedua sisi dan membuka jalan kecil di tengahnya. Para siswa baru menyebar dan ujung jalan kecil tetap terhubung langsung ke pintu keluar hutan gelap. Langkah kaki lembut terdengar di tempat itu dan 4 sosok manusia segera keluar perlahan dari kegelapan. Akhirnya, mereka melewati jalan kecil yang dibentuk oleh kerumunan manusia sebelum muncul tepat di depan para siswa baru. Yang memimpin mereka adalah seorang pemuda berjubah hitam yang membawa seorang penguasa hitam raksasa yang hampir setinggi dia. Dia mengangkat kepalanya sedikit dan tatapannya mengamati seluruh tempat. Akhirnya, berhenti di 5 pemuda berpakaian putih di atas tumpukan batu. Dia menangkupkan tangannya saat dia bertanya sambil tersenyum. Kalian para senior harus menjadi grup terakhir dari kompetisi berburu energi api tahun ini. Grup setan putih, kan? Pemimpin kelompok iblis putih, Luo Hou. Tatapan pemuda berwajah pucat itu menyapu mereka berempat. Itu berhenti pada Sun Er dan Hu Jia sejenak sebelum dengan cepat menatap Xiao Yan, yang berdiri di tengah saat dia perlahan berbicara. Pemimpin siswa baru, Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum saat dia berbicara dengan lembut mengikuti cara bicara Luo Hou. Luo Hou mengangguk. Udara dingin di sekitar tubuhnya menjadi semakin padat. Sebuah kekuatan yang kuat bangkit dari dalam tubuhnya dan menyelimuti area ini yang dipenuhi dengan tumpukan batu. Beberapa ekspresi siswa baru yang lebih lemah berubah karena mereka tidak dapat menahan tekanan kekuatan ini, yang bahkan lebih besar dari Sati. Wajah Xiao Yan menjadi semakin serius saat dia merasakan tekanan sedingin es di sekitar tubuhnya. Itu seperti yang dikatakan Sati. Orang ini adalah Douling yang benar-benar kuat. Saat mereka memikirkan hal ini di dalam hati mereka, Xiao Yan menoleh untuk bertukar pandang dengan Sun Er dan 3 lainnya. Dia mengangguk sedikit dan mereka berempat maju selangkah pada saat bersamaan. Segera, 4 douki yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh mereka. Keempat kekuatan itu terjalin di udara sebelum akhirnya bergabung bersama, menghalangi kekuatan sedingin es yang mengelilingi tubuh mereka. Saat mereka berempat bergerak, lusinan siswa baru itu juga melepaskan kekuatan dengan kekuatan yang berbeda-beda.
Meskipun pasukan mereka tidak dapat dibandingkan dengan satupun di kelompok Xiao Yan jika mereka dilihat secara individual, jumlah dari jumlah tersebut menyebabkan kekuatan itu segera menjadi yang terkuat. Dengan tumpang tindih dari semua siswa baru, termasuk 4 kelompok laki-laki Xiao Yan, kekuatan dominasi es dingin yang menyebar dari Luo Hou pada dasarnya rusak saat kontak. Melihat pemimpin kelompok mereka mengalami kekalahan, 4 anggota kelompok iblis putih lainnya juga buru-buru melepaskan kekuatan mereka dan bersama-sama, mereka akhirnya berhasil melawan kekuatan kuat itu dari sisi lain. Dalam pertukaran awal mereka, kelompok Xiao Yan mengandalkan jumlah mereka untuk menekan kelompok iblis putih. Keuntungan dalam jumlah tampak sangat jelas di sini. Berdiri dari atas batu dan menegakkan tubuhnya. Rasa dingin yang samar tiba-tiba keluar dari tubuhnya saat dia berbicara dengan acuh tak acuh. Kemenangan yang mereka peroleh dalam benturan aura mereka juga menyebabkan kepercayaan diri semua siswa baru melonjak. Sedikit kekhawatiran yang terbentuk karena Luo Hou sebelumnya juga segera dan sepenuhnya terselesaikan. Xiao Yan mengambil satu langkah ke depan. Tatapannya menatap Luo Huo, menangkupkan kedua tangannya dan bertanya dengan suara yang jelas. Senior Luo Huo, bisakah Anda mengizinkan kami melewati pos pemeriksaan terakhir ini? Suara Xiao Yan bergema kuat di seluruh tempat yang tersebar dengan bebatuan, menyebabkan seluruh lereng gunung menjadi sunyi. Ekspresi Luo Hou tidak peduli. Matanya sama-sama menatap Xiao Yan dengan seksama. Lama kemudian sebelum mulutnya bergerak sedikit, satu kata dingin terlontar. Tidak. Pada saat ini, atmosfer tiba-tiba menjadi padat seolah-olah lengan semua orang ditarik. Bab 455 Pertarungan Besar Terakhir. Saat kata sedingin es keluar dari mulut Luo Hou, seluruh lereng pegunungan tiba-tiba menjadi sunyi. Dari suasana siap bertarung, semua orang memahami dengan jelas di dalam hati mereka bahwa kemungkinan masalah hari ini tidak akan berakhir dengan baik. Pertarungan besar yang intens tidak bisa dihindari. Tatapan Xiao Yan menatap tajam ke wajah Luo Hou. Beberapa saat kemudian, dia sedikit mengangguk. Suaranya juga menjadi jauh lebih dingin. Karena senior Luo Hou tidak mau membiarkan kami lewat, maka kami hanya bisa menyinggung perasaanmu. Tangan Xiao Yan perlahan memegang gagang penguasa Xuan berat. Dia segera dan tiba-tiba menggambarnya. Bayangan hitam menembus udara dan angin kencang menyapu beberapa pecahan batu di depannya. Penguasa itu mengarah ke samping ke arah tanah. Dou Qi berwarna hijau melonjak keluar dari dalam tubuh Xiao Yan. Karena masalah sudah berkembang ke titik seperti itu, mereka telah mencapai tahap di mana mereka tidak bisa menyerah karena perubahan peristiwa yang tak terduga. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain bertarung. Mengikuti tindakan Xiao Yan, Dou Qi juga mulai dengan cepat keluar dari tubuh Sun Er dan 2 orang lainnya yang berdiri di sampingnya. Gelombang kekuatan yang kuat berulang kali berdesir. Pasukan mereka mengunci Luo Hou, yang berdiri di tengah, dari jauh. Untuk mengalahkan musuh, pertama-tama seseorang harus mengalahkan rajanya. Orang yang paling merepotkan di kelompok iblis putih, ini adalah Luo Hou ini. Selama mereka mengalahkannya, mereka tidak perlu mengkhawatirkan yang lain. Aku akan memblokir Xiao Yan dan 3 lainnya. Ye Hao, kalian berempat menghentikan siswa baru itu. Jangan menyebar saat Anda bertarung. Meski banyak mahasiswa baru, mereka tidak tahu bagaimana cara bekerja sama. Selama Anda menahan diri dengan kuat, dan mengandalkan penggabungan keempat Dou Qi sinergis Anda memiliki peluang kemenangan yang cukup tinggi. Udara dingin yang samar dan berwarna putih berulang kali merembes dari tubuh Luo Hou. Tatapannya melirik Xiao Yan dan 3 lainnya sebelum beralih ke anggota kelompok iblis putih dan berbicara. Matanya yang dingin dan tajam bisa melihat kelemahan siswa baru dengan sekali pandang. Iya. Mendengar ini, keempat anggota kelompok iblis putih menjawab dengan suara yang dalam. Dou Qi di tubuh mereka melonjak, dan benang udara dingin mulai dilepaskan dari tubuh mereka. Dari kelihatannya, tampaknya semua anggota kelompok iblis putih ini mempraktikkan kedekatan es Dou Qi. Xiao yang terlihat terpengaruh saat dia mengamati udara dingin di sekitar keempat orang itu. Kekuatan yang dilepaskan dari kolaborasi Dou Qi dengan afinitas yang sama akan dapat meningkat secara signifikan. Dilihat dari titik ini, kekuatan keseluruhan dari kelompok iblis putih secara signifikan lebih kuat daripada pimpinan kelompok iblis hitam oleh Sati.
Tidak heran mereka adalah orang-orang yang menjaga pos pemeriksaan terakhir. Luo Hou ini sebenarnya berani menghadapi 4 lawan seorang diri. Jika orang ini tidak terlalu sombong, maka itu berarti dia memiliki beberapa kartu truf dan kekuatan tersembunyi. Xiao Yan berbicara kepada Sun Er dan 2 lainnya dengan lembut saat pikiran ini bertahan untuk sementara di dalam hatinya. Kita tidak perlu melakukan pemanasan dalam pertempuran ini. Karenanya, Anda semua tidak perlu menahan apapun. Cobalah yang terbaik untuk mengalahkannya. Jangan sia-siakan sedetik pun atau mungkin ada beberapa kejadian tak terduga jika kita menunda lebih lama lagi. Iya. Mereka bertiga sedikit mengangguk. Dou Qi di tubuh mereka seperti banjir yang bergejolak karena dengan cepat melewati jalur Qi di tubuh mereka. Perasaan dipenuhi dengan kekuatan menyebar di tubuh mereka bertiga. Dalam kondisi itu, yang mereka butuhkan hanyalah bergerak sedikit, Dou Qi yang melonjak akan mengikuti keinginan mereka, dan melepaskan serangan yang menggelegar. Mengikuti Dou Qi dari kedua belah pihak yang meresap ke seluruh tubuh mereka, suasana tegang samar-samar menjadi lebih tajam. Semua siswa yang lebih tua di lereng gunung tetap diam. Saat ini, kelompok setan putih adalah rintangan terakhir dalam kompetisi berburu energi api ini. Bahkan jika mereka tidak dapat memblokir serangan siswa baru, kelompok Xiao Yan mungkin akan mematahkan kutukan bahwa kompetisi berburu energi api adalah periode paling pahit bagi siswa baru sebelum memasuki akademi dalam. Bisakah kelompok Xiao Yan mengalahkan kelompok iblis putih? Dari salah satu sudut lereng gunung, Su Xiao menyaksikan kedua sisi saling balas dendam di bawah, dan tidak bisa membantu tetapi berbisik kepada Sati yang duduk di sampingnya. Tidak peduli apa yang terjadi, mereka memiliki kesempatan dan hanya itu. Saya tidak bisa mengatakan banyak tentang yang lain. Bagaimanapun, terlepas dari apakah kita sedang mendiskusikan kekuatan individu atau kekuatan kelompok. Kelompok iblis putih jauh lebih kuat daripada kelompok iblis hitam. Xiao Yan dan yang lainnya mampu mengalahkan kami, tapi mereka mungkin tidak mendapatkan keuntungan saat menghadapi kelompok iblis putih. Sati menggelengkan kepalanya. Dia juga tidak jelas tentang hasil akhirnya dan hanya bisa memberi Su Xiao jawaban yang tidak jelas. Su Xiao hanya bisa tersenyum tanpa daya ketika dihadapkan pada jawaban yang tidak jelas ini. Dia menoleh dan mengarahkan pandangannya ke wajah yang sangat tajam di dekat tumpukan batu yang berantakan. Suasana area berbatu yang berantakan, tempat semua tatapan berkumpul, menjadi semakin tegang. Ekspresi semua orang perlahan menjadi serius. Cahaya Dou Qi di permukaan diperpanjang dan berkontraksi, seperti perasaan semua orang saat ini, mengalami kesulitan untuk menenangkan diri. Angin sepoi-sepoi bertiup lewat. Sebuah pecahan batu dari gunung tiba-tiba berguling dan menabrak batu di tempat lain. Segera, itu hancur berkeping-keping. Suara jernih yang tiba-tiba tidak diragukan lagi seperti melempar batu ke permukaan danau yang tenang. Dengan segera, gelombang besar akan naik dan menggelinding. Lusinan Dou Qi dengan warna berbeda melonjak keluar dari tanah berbatu yang berantakan. Rona itu indah karena banyaknya warna. Dou Qi yang mengalir dengan liar secara langsung menyebabkan tekanan di daerah itu melonjak. Beberapa rumput hijau yang tinggi dan lurus membungkukkan tubuh mereka dari tekanan yang disebabkan oleh Dou Qi ini. Pertarungan. Saat kekuatan melonjak, 2 tangisan serentak dipancarkan dari mulut Xiao Yan dan Luo Hou tanpa perencanaan sebelumnya. Saat kedua suara ini terdengar, suasana tegang tiba-tiba pecah. Saat sosok manusia melintas, raungan rendah, yang berisi niat bertarung yang berapi-api, bergema tanpa menghilang di medan perang. Pada saat teriakan itu terdengar, tangan Xiao Yan tiba-tiba menegang di gagang penggaris. Kakinya dengan keras menginjak tanah dan energi berwarna hijau meledak di bawah kakinya. Tekanan yang disebabkan oleh gelombang energi turbulen secara langsung mengubah tubuh Xiao Yan menjadi bayangan hitam saat ditembakkan ke tengah tanah berbatu tempat Luo Hou berdiri. Ketika tubuh Xiao Yan bergerak, Sun Er dan 2 lainnya di belakangnya mengikuti dari dekat. Jarak di antara mereka berempat dipertahankan dalam radius 1 meter. Pada jarak ini, mereka berempat bisa bergandengan tangan kapanpun dan dimanapun untuk menangani serangan tajam yang datang dari segala arah. Biaya. Di belakang kelompok 4 orang Xiao Yan, ada sekelompok besar siswa baru yang meraung keras saat mereka menyerbu.
Meskipun formasi mereka tersebar, kekuatan mereka adalah yang terkuat karena mereka memiliki begitu banyak orang. Ekspresi wajah keempat anggota dari kelompok iblis putih, acuh tak acuh. Mereka tidak merasakan ketakutan sedikitpun karena jumlah yang besar dan sikap kelompok Xiaoyan yang kuat. Tangan mereka gemetar dan 4 batang logam berwarna putih, yang panjangnya 5 kaki, berkedip dan muncul. Teriakan pelan terdengar saat keempat orang itu meminjam kekuatan batang logam yang menyentuh tanah untuk menembak ke depan. Mereka dengan cepat menembak melewati 4 orang kelompok Xiaoyan. Akhirnya, keempat batang logam itu menari dengan liar, seperti angin yang berputar, dan akhirnya menghentikan semua puluhan siswa baru yang tersisa di belakang. Xiaoyan tidak menoleh saat mendengar suara angin berputar di belakangnya. Tatapannya menatap tajam ke arah Luo Hou, yang tubuhnya berdiri tegak di atas sebongkah batu. Xiaoyan mencengkeram penggaris berat di tangannya dan segera menggunakan kekuatannya untuk meretas ke bawah. Cahaya douki yang tajam dan berwarna hijau segera meledak keluar dari penggaris, melepaskan douki ke sekelilingnya. Ini adalah perwakilan metode menyerang dari Dadhoushi. Ini mirip dengan serangan jarak jauh oleh seorang praktisi. Setelah cahaya douki berwarna hijau muncul, Sun Er dan 2 lainnya juga melepaskan 3 cahaya kuat. 4 cahaya menembus penghalang udara saat mereka membawa angin kencang dan menabrak Luo Hou. Wajah Luo Hou tidak peduli saat dia melihat 4 proyektil douki yang bergolak sedang ditembakkan. Tangannya gemetar sedikit dan batang logam dingin sepanjang 10 kaki, yang tampaknya dibentuk dari es dingin, bersinar dan muncul. Tangannya memegang tubuh tongkat panjang itu dengan erat dan ujung tongkat itu menembus dengan eksplosif. Segera, seseorang dapat melihat gambar tongkat itu berulang kali dan terus-menerus muncul di udara. Setiap gambar batang dengan kokoh menabrak 4 cahaya. Setelah ini diulangi untuk beberapa kali, 4 cahaya, yang berisi kekuatan yang kuat, benar-benar dihamburkan secara paksa olehnya. Kekuatan ini adalah sesuatu yang sangat dikagumi orang. Dia memang layak menjadi douling yang kuat. Serangan yang sangat tajam. Serangan Luo Hou ini menyebabkan ekspresi Xiaoyan sedikit berubah. Melihat hanya tindakan menjinakkan keempat cahaya ini, kekuatan Luo Hou ini jauh lebih kuat daripada pemimpin sekte junior dari sekte darah yang telah dibunuh Xiaoyan di daerah sudut hitam. Tentu saja, sebagian alasannya di sini adalah bahwa metode Qi yang digunakan pemimpin sekte junior untuk meningkatkan kekuatannya terlalu banyak trik murahan. Oleh karena itu mengakibatkan douki di dalam tubuh yang terakhir menjadi dangkal. Jika dia benar-benar bertarung dengan seseorang, kekuatan orang itu paling banyak berada di puncak kelas Dadoushi. Pikiran ini melintas di dalam hatinya dan dengan cepat menghilang saat ekspresi Xiaoyan menjadi serius. Penguasa berat di tangannya mengeluarkan suara, "Ci", saat memotong udara, berubah menjadi bayangan hitam yang membawa suara menyedihkan. Tubuhnya bergerak ke atas dan ke bawah seperti setengah lompatan saat dia dengan kejam menebas Luo Hou. "Ci". Di belakang Xiaoyan, sebuah telapak energi yang berisi beberapa api berwarna emas, cambuk panjang berwarna hijau, dan pedang berat berwarna darah, juga membawa kekuatan mereka sendiri saat mereka membentuk-bentuk seperti kipas, benar-benar mengelilingi area sekitar Luo Hou. Melihat serangan terkonsentrasi dari 4 kelompok pria Xiaoyan di bawah, beberapa ekspresi siswa yang lebih tua di lereng gunung tanpa sadar berubah. Ini karena mereka dengan jelas memahami di dalam hati mereka bahwa jika mereka yang menerima serangan itu, kemungkinan besar mereka akan dikalahkan pada saat kontak. 4 orang ini memang sangat kuat. Terutama pemuda berjubah hitam itu. Beberapa dari hati siswa yang lebih tua tidak bisa menahan untuk menghela nafas. Setelah secara pribadi menyaksikan serangan para siswa baru ini, mereka akhirnya mengerti mengapa siswa yang lebih tua, yang telah berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api tahun ini, telah dikalahkan secara menyedihkan. Hanya pada saat inilah mereka tiba-tiba memahami. Bukan karena kekuatan siswa yang lebih tua yang berpartisipasi dalam kompetisi berburu energi api, itu lemah, tetapi kekuatan siswa baru tahun ini terlalu kuat. Saat ini, pikiran ini dengan cepat berputar di hati semua orang di lereng gunung, Luo Hou, yang diam-diam berdiri di medan pertempuran tanpa bergerak, akhirnya bergerak. Tangannya memegang erat batang logam dingin itu. Jejak udara dingin seperti kabut menyebar dari batang saat tangisan dingin yang dalam terdengar. Batang pemintal dingin melingkar.
Saat teriakan Luo Hou terdengar, udara dingin dalam bentuk kabut yang menyelimuti batang logam dingin itu segera berguling dan naik. Busur misterius terbentuk dari rotasi. Segera, udara dingin membentuk perisai es berbentuk melingkar di bawah putaran cepat udara dingin, membungkus tubuh Luo Hou di dalamnya. Bang, bang. 4 serangan ganas tiba-tiba mendarat dari atas pada perisai es yang terbentuk dari batang logam yang berputar cepat. Segera, suara teredam yang dalam bergema di seluruh area berbatu yang berantakan. Kekuatan yang kuat mengikuti perisai es dan menyebar ke bawah sebelum akhirnya dilepaskan dengan terampil ke atas batu. Batuan itu segera retak, membentuk banyak garis retakan sebelum meledak menjadi pecahan batuan dengan ledakan. Enyah! Tubuh Luo Hou sedikit membungkuk saat teriakan dingin keluar dari mulutnya. Batang logam dingin yang berputar cepat tiba-tiba berhenti. Segera, ujung tongkat itu dengan cepat menembus ke depan, sekali lagi membentuk bayangan yang memenuhi langit. Itu dengan kejam menghantam senjata kelompok 4 orang Xiao Yan. Kekuatan yang tiba-tiba meletus langsung mengguncang mereka berempat sampai mereka buru-buru mundur 2 langkah. Bertarung melawan 4 orang sendirian, namun tidak menunjukkan tanda-tanda kalah. Kesenjangan antara Douling yang kuat dan seorang Dou Si memang sulit diukur. Gehr, bagus. Tunjukkan kepada siswa baru yang sombong itu seperti apa ketampilan itu sebenarnya. Melihat serangan awal 4 orang kelompok Xiao yang gagal, sorak-sorai langsung terdengar di lereng gunung. Tubuh Xiao yang jungkir balik di udara sebelum segera mendarat di atas batu. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat Luo Hou yang dingin dan acuh tak acuh sebelum perlahan menghembuskan nafas. Kekuatan pihak lain bahkan lebih kuat dari yang dia duga. Selain itu, menambahkan ini ke fakta bahwa tongkat berspesialisasi dalam pertahanan, kemungkinan akan sangat sulit untuk mengalahkannya dalam waktu singkat bahkan jika mereka berempat bergandengan tangan. Apa yang harus kita lakukan? Sun Er dan 2 lainnya sama-sama mundur ke sisinya dengan cemberut di wajah mereka. Pembelaan pihak lain yang seperti kura-kura menyebabkan mereka merasa seperti harimau yang memakan landak, tidak memiliki tempat untuk memulai. Xiao Yan melirik lingkaran pertempuran kacau di belakangnya. Dia segera merajut alisnya dengan erat. Kekuatan 4 anggota, kelompok iblis putih, sama-sama melebihi ekspektasinya. Keempat batang logam itu menari seperti 4 perisai logam. Ketika serangan seorang siswa baru biasa mendarat di atasnya, tidak hanya itu tidak efektif tetapi juga akan dipantulkan kembali oleh kekuatan aneh yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dalam waktu kurang dari 5 menit setelah pertarungan ini dimulai, tidak kurang dari 5 siswa baru terbaring di tanah setelah tubuh mereka menjadi lemah karena batang logam menyentuh mereka. Dari kelihatannya, nampaknya akan ada murid baru yang kehilangan kemampuan bertarungnya setiap 1 menit atau lebih. Kesenjangan antar kelas ditampilkan secara menyeluruh di lingkaran pertempuran ini. Hampir lebih dari 40 siswa baru kelas Dou Si sebenarnya tidak dapat melakukan apapun terhadap 4 siswa kelas Dou Si yang lebih tua. Jenis perbedaan yang besar ini menyebabkan orang tidak dapat membantu tetapi menghela nafas secara emosional. Pertarungan ini baru saja dimulai tetapi situasinya sudah mulai bergeser dari harapan. Ini menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi sedikit jelek. Mahasiswa baru itu memang sepiring pasir berserakan. Tahun ini, jika bukan karena Xiao Yan, yang memiliki kemampuan mengumpulkan yang sangat hebat, kemungkinan besar mereka akan seperti tahun-tahun sebelumnya, dirampok oleh siswa yang lebih tua sampai mereka tidak memiliki apa-apa. Di lereng gunung, Sati mengamati lusinan orang yang bertarung melawan 4 orang. Tidak hanya kelompok sebelumnya tidak berhasil, tetapi mereka berulang kali kehilangan lebih banyak siswa. Sati tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya dan menyuarakan pikirannya. Iya. Su Xiao dan yang lainnya di sampingnya mengangguk. Kekuatan keseluruhan mahasiswa baru tahun ini tidak lebih kuat dari tahun-tahun sebelumnya. Namun, di tahun-tahun sebelumnya, orang seperti Xiao Yan, yang memiliki keberanian dan keteguhan hati untuk mengumpulkan semua siswa baru, tidak muncul. Namun, bahkan jika itu masalahnya, hanya sekelompok orang yang tidak lengkap tidak memiliki kekuatan yang memadai untuk melawan kelompok iblis putih, harimau terkuat yang menghalangi jalan mereka. Pertempuran ini tidak bisa diseret terlalu lama. Semakin lama diseret, semakin tidak menguntungkan bagi kelompok Xiao Yan.
Melihat kinerja para siswa baru itu, jelas bahwa tidak mungkin bagi mereka untuk mengelilingi dan mengalahkan kelompok iblis putih. Sebaliknya, jika terus seperti ini, dalam paling lama 20 menit atau lebih, mereka akan benar-benar habis. Pada saat itu, setelah anggota kelompok iblis putih membebaskan tangan mereka, kelompok Xiao Yan tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Kata Sati tanpa daya. Meskipun dia sangat memikirkan nyala api berwarna hijau yang aneh yang digunakan Xiao Yan, terlepas dari bagaimana api itu menekan afinitas es Luo Hou Do Uki, teknik tongkat hebat yang digunakan terakhir masih bisa memblokirnya. Tampaknya masih terlalu dini baginya untuk bersikap sombong lebih awal. Selama waktu Sati dan yang lainnya mendiskusikan situasi yang dihadapi kelompok Xiao Yan juga menemukan hal ini. Dia menghela nafas panjang dan berkata, "Sepertinya kita tidak bisa menunda lebih lama lagi." Xiao Yan memasukkan penggaris berat itu dengan keras ke garis retakan batu. Dia menoleh ke arah Sun Er dan dua orang lainnya sebelum berkata dengan suara yang dalam. "Tunda dia. Beri aku waktu." Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xiao Yan menjentikkan jarinya. Seorang yawan berwarna ungu ditembakkan ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit dan segera meludahkan sekelompok api ungu di depan tatapan semua orang. Nyala api mendarat di telapak tangannya. Catatan, Danwan atau yawan hitam berbentuk pil yang tidak memiliki efek pengobatan dan berpotensi berbahaya untuk dikonsumsi. Melihat bahwa Xiao Yan benar-benar memuntahkan sekelompok api esensi berwarna ungu, lereng gunung segera menjadi gempar. Sati dan yang lainnya, yang awalnya merasa menyesal atas kerugian yang dihadapi kelompok Xiao Yan juga memiliki ekspresi tertegun. Mereka tidak menyangka bahwa selain nyala api berwarna hijau, Xiao Yan sebenarnya memiliki api berwarna ungu lainnya. Tetua Su dan Tetua King di platform batu juga mengangkat alis mereka karena terkejut saat ini. Xiao Yan mengabaikan suara dari seluruh tempat. Dia memegang erat api berwarna ungu dengan tangan kirinya sambil perlahan mengangkat tangan kanannya. Jarinya berputar sedikit dan nyala api berwarna hijau yang elegan sekali lagi mengeluarkan suara berdenyut, dan berubah menjadi sekelompok api hijau, yang berhenti di atas tangan kanannya. Mengikuti kemunculan api berwarna hijau, suhu di wilayah ini tiba-tiba naik. Dua api berwarna, yang membumbung menyinari wajah-wajah yang terpana itu, menyebabkan pemandangan itu tampak sangat lucu. Ini. Ekspresi Tetua Su dan Tetua King, yang dengan santai bersandar di punggung kursi mereka di platform batu, tiba-tiba berubah saat nyala api berwarna hijau muncul. Tubuh mereka tiba-tiba menjadi tegak dan mata mereka menatap nyala api hijau yang elegan. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan melihat keterkejutan di tatapan satu sama lain. Api surgawi? Pengetahuan mereka secara alami jauh dari apa yang bisa dibandingkan dengan Sati dan yang lainnya. Oleh karena itu, saat inti api teratai hijau muncul, keduanya dapat mengenali detail yang tepat darinya. Hujia terkutuk ini. Dia sebenarnya tidak memberitahu kami tentang informasi penting seperti itu. Benar-benar orang tua berkepala kacau. Kejutan di mata mereka masih tetap ada saat Tetua Su dan Tetua King bergumam satu sama lain. Mata Luo Hou menatap tajam kedua warna api di tangan Xiao Yan. Ekspresinya yang dingin dan acuh tak acuh akhirnya menjadi sangat serius. Saat dia berlatih afinitas es Do Uki, dia sangat sensitif terhadap perubahan suhu. Saat nyala api berwarna hijau muncul, dia pada dasarnya terkejut menemukan bahwa Do Uki yang sedingin es di tubuhnya benar-benar menjadi lamban. Api apa itu? Ini benar-benar dapat mempengaruhi aliran Do Uki di tubuh saya. Di atas kesungguhan di wajah Luo Hou, ada keheranan tambahan. Tangannya memegang erat batang logam dingin saat dia berusaha keras untuk memaksa Do Uki-nya mengalir, mencoba yang terbaik untuk menghilangkan perasaan tersumbat itu. Melihat dua api berwarna berbeda di tangan Xiao Yan, Sun Er dan dua lainnya mengerti maksudnya. Mereka mengangguk dan mereka bertiga segera membentuk formasi berbentuk segitiga dan menembak secara eksplosif ke arah Luo Hou. Do Uki mereka melonjak dengan liar dan mereka benar-benar melepaskan Do Uki di tubuh mereka hingga batasnya. Luo Hou tidak berani meremehkan serangan tajam dari tiga orang tim Sun Er.
Meskipun dia sangat takut pada Xiao Yan di belakang mereka, dia hanya bisa melambaikan batang logam dingin di tangannya saat ini dan menerima semua serangan dari mereka bertiga. Setelah itu, dia melakukan serangan balik paling sengit, berharap bisa mengalahkan mereka bertiga dalam waktu sesingkat mungkin. Pada saat itu, kekuatan bertarung Xiao Yan, yang telah kehilangan teman-temannya, akan sangat berkurang. Tentu saja, idenya bagus tapi tim 3 orang Sun Er tidak seperti siswa baru biasa. Setelah beberapa hari berkolaborasi melawan musuh mereka, mereka sudah berlatih sampai ada kesepahaman dalam kerja sama mereka. Meskipun mereka bertiga tidak dapat menembus pertahanan batang logam Luo Hou, bahkan setelah bekerja sama, mereka setidaknya dapat menyebabkan dia tidak dapat menggerakkan tubuhnya untuk mengganggu Xiao Yan. Dengan kelompok Sun Er yang menunda Luo Hou, telapak tangan Xiao Yan sudah mulai secara bertahap melakukan kontak di depan tatapan semua orang. Melihat tindakannya ini, para siswa yang lebih tua dari akademi dalam mungkin tidak merasakan apa-apa, tetapi ekspresi Tetua Su dan Tetua King di platform batu berubah secara drastis. Dengan pengalaman mereka, mereka secara alami memahami dengan jelas jenis kekuatan besar apa yang akan terbentuk ketika api seperti itu bergabung. Orang gila ini, haruskah kita bertindak untuk menghentikannya? Tetua King bergumam. Dia segera menoleh dan meminta Tetua Su di sisinya. Tetua Su mengatupkan alisnya erat-erat. Matanya tidak berkedip saat dia menatap wajah tenang dan tenang Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya dia memiliki kepercayaan diri. Bagaimana ini bisa terjadi? Bahkan jika seseorang adalah seorang elit Dou Huang, seseorang tidak akan berani melakukan hal seperti itu. Begitu dia kehilangan kendali dan ledakan terjadi, kekuatan penghancur yang dilepaskan lebih dari menakutkan. Kata Tetua King dengan suara yang dalam. Luo Hou tidak berani meremehkan serangan tajam dari 3 orang tim Sun Er. Meskipun dia sangat takut pada Xiao Yan di belakang mereka, dia hanya bisa melambaikan batang logam dingin di tangannya saat ini dan menerima semua serangan dari mereka bertiga. Setelah itu, dia melakukan serangan balik paling sengit, berharap bisa mengalahkan. Mari kita lihat, tatapan Tetua Su tidak membuat gerakan sedikit pun. Yang dia lakukan hanyalah berbicara dengan suara lembut. Kamu, melihat ini, Tetua King hanya bisa mendesah tanpa daya. Douqi yang tak terbatas di tubuhnya juga mulai beredar, siap untuk menangani situasi yang tiba-tiba dan tidak terduga. Lagi pula, ada banyak siswa di sini yang mengamati pertarungan. Di bawah fokus semua tatapan, nyala api berwarna hijau di tangan Xiao Yan akhirnya melakukan kontak dengan nyala api berwarna ungu. Segera, gumpalan bibit api hijau dan ungu mulai menyebar dengan cepat dari titik kontak. Di tempat di mana keduanya melakukan kontak, ruang itu sepertinya terkoyak oleh kekuatan yang kuat sampai mulai berfluktuasi. Ekspresi Xiao Yan acuh tak acuh saat dia menatap dua api berwarna berbeda, yang saling terkait satu sama lain. Dia bertepuk tangan dengan keras, tampak seolah-olah dia telah melakukan ini ratusan kali. Mengikuti suara teredam yang jelas, kedua nyala api itu dengan paksa bergabung menjadi sekelompok api hijau dan ungu. Kekuatan spiritual keluar dari alisnya, mempertahankannya pada keseimbangan misterius. Api hijau ungu berulang kali tampak terdistorsi dan segera mulai menyusut dengan cepat dalam tatapan kaget Tetua Su dan Tetua King. Akhirnya berhenti perlahan setelah menyusut menjadi seukuran kepalan tangan. Nyala api bergerak sedikit sebelum akhirnya perlahan pecah. Teratai api hijau ungu yang sangat indah melayang di depan Xiao Yan. Sun Er, kalian semua minggir. Api hijau ungu digantung setengah inci di atas telapak tangan Xiao Yan. Ekspresinya sedikit pucat saat dia memerintahkan mereka dengan lembut. Saat kata-kata Xiao Yan terdengar, Sun Er dan dua lainnya, yang terlibat kebuntuan dengan Luo Hou, segera melesat dan mundur. Dalam beberapa lompatan, mereka muncul di belakang Xiao Yan. Ini sudah berakhir. Xiao Yan mengangkat kepalanya perlahan dan melihat wajah ketakutan Luo Hou. Senyuman dingin muncul di wajah pucatnya saat dia dengan lembut menjentikkan lotus api dari telapak tangannya. Api lotus segera melewati udara kosong yang panjang seperti bintang jatuh. Di bawah fokus mata semua orang, itu membawa jejak hijau ungu yang indah saat melesat secara eksplosif ke arah Luo Hou. Bersambung ke episode 90. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.